negara hadir itu informasi-informasi yang sangat terkini. Nah, bagaimana sebetulnya konsepsi negara hadir itu ya? Terus bagaimana juga hubungannya dengan konsepsi state atau negara yang sudah biasa kita dengarkan ya, misalnya pertarungan perdebatan konsepsi negara dalam konteks negara kapitalisme, negara liberalisme, melawan negara komunisme, sosialisme gitu ya. Dan di era tahun 90-an ketika Uni Soviet runtuh, itu kemudian muncul konsepsi-konsepsi baru yang muncul di negara Eropa, misalnya di negara-negara Skandinavia, munculnya konsepsi welfare state gitu misalnya. Negara-negara yang sebelumnya sangat liberal ternyata back to ya, banyak sekali ajaran-ajaran sosialisme dalam konteks state ya, dalam konteks negara yang kemudian diaplikasikan di negara-negara tersebut ya. Contohnya misalnya negara Jerman gitu ya, yang kemudian dari anak yang lahir sampai anak yang kemudian dia melakukan pendidikan dan juga sampai lulus, itu semua pembiayaan dilakukan dan dibiayai oleh negara. Nah, konsepsi welfare state atau konsepsi negara kesejahteraan ini sangat relevan untuk kita diskusikan, termasuk juga dalam konteks kita di hari ini, konsepsi negara hadir. Nah, bagaimana sebetulnya konsepsi negara hadir itu? Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Haji Kacung Marijan, DRSMA PSD. Silakan masuk sini screen-nya. Beliau lahir dan asli Lamongan ya, Bapak Ibu semuanya. Yang atas ya. Jadi beliau SD Jubel Kidul 1971 ya. Kemudian SMP Ampera 1978 ya. SMA Nasional 1981 sampai 84 gitu ya. S1-nya beliau di Universitas Airlangga 1984 sampai 1988 gitu ya. S2 beliau di The Flinders University of South of Australia tahun 95 sampai 98 dan terakhir pendidikan PhD beliau atau doktoral beliau di Australia National University ya, tahun 2001 sampai 2005. Jabatan beliau saat ini adalah sebagai guru besar ilmu politik di FISIP Universitas Airlangga. Beliau juga saat ini menjabat sebagai wakil rektor 1 Universitas NU Surabaya yang kampusnya ada di 2 tempat ya, Prof ya, ada di Jemur Sari dan di RSI di dekatnya Wonokromo. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2011 sampai 2016. Keseharian beliau yang ini saya baca dari Jawa Pos ya, yang saya baca dari Jawa Pos, beliau adalah juga profesor yang hobi membaca dan menonton film gitu ya. Terus suka semua genre film sesuai dengan selera atau juga genre-genre film sesuai dengan selera anak. Ini luar biasa ya. Nah, sekarang banyak sekali mahasiswa yang tergila-gila oleh drakor gitu ya. Drama Korea dan beliau juga senang sekali dengan genre semua film. Selain itu juga beliau aktif di kegiatan-kegiatan warga di perumahan Wagi ya. Jadi beliau tinggal di sebelah selatannya Bungurasi. Baiklah, saya persilakan pada Prof. Kacung, waktu dan tempat ya. Kami persilakan untuk memulai materinya. Monggo, Prof. Terima kasih Pak Agus, Bapak sekalian, teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bisa gabung dengan teman-teman semuanya. Seperti kita ketahui bahwa coronavirus ini merupakan virus yang luar biasa pengaruhnya. Memang kita beberapa waktu yang lalu sudah ada flu burung ya, yang itu juga besar, tetapi tidak seheboh ini. Bahkan coronavirus ini menurut saya lebih heboh dibandingkan dengan virus Spanyol tahun 1018 yang menewaskan 50 jutaan orang di dunia waktu itu. Nah, memang sekarang ini data terakhir, silakan di slide berikutnya, minta tolong di slide berikutnya.
Data terakhir sampai kemarin yang dikemukakan oleh WHO itu yang yang meninggal itu mendekati 300.000, baru mendekati 300.000. Jadi masih jauh di bawah 50 juta orang pada tahun 1918-an. Yang terkena sekitar 4 juta lebih di seluruh dunia. Memang ini kelihatannya lebih kecil, tapi kalau kita lihat, ini kan data yang dirilis sejak Januari yang lalu oleh PBB, oleh UNESCO, WHO ya, oleh WHO sejak Januari yang lalu. Dan ini kemungkinan juga akan naik kalau kita melihat misalnya sampai sekarang ini kan belum ditemukan vaksin dan obat untuk menangani virus ini. Diperkirakan vaksinnya itu baru ada mungkin sekitar akhir tahun ini atau tahun depan. Itu pun barangkali tidak bisa menangani atau memenuhi kebutuhan seluruhnya. Hanya beberapa negara maju yang barangkali bisa cepat punya akses vaksin itu. Begitu juga obatnya. Artinya apa? Virus ini kemungkinan akan tetap berpengaruh besar dan bahkan implikasinya lebih heboh dibandingkan dengan sekali lagi peristiwa virus Spanyol tahun 2018. Nah, tantangan yang dihadapi oleh banyak negara ya, itu cukup besar karena ini tidak hanya terkait dengan soal kesehatan. Ini punya implikasi yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Semua aspek kehidupan manusia terpengaruh oleh virus ini. Beberapa bulan ini banyak orang tidak bisa sholat ke masjid misalnya. Karena memang ada khawatiran virus ini juga menular di tempat publik itu. Jadi ada sekitar hampir 3 bulan ya, orang ada yang tidak, bahkan belum ke masjid. Jadi, nah, ekonomi, sosial, hukum, politik luar biasa. Bahkan nanti kalau kita lihat, konsepsi negara pun bisa jadi mengalami pergeseran-pergeseran ya, pada saat dikaitkan dengan corona virus ini. Oke, slide selanjutnya. Saya ada beberapa slide, nanti saya akan mulai elaborasi agak lebih bebas. Nah, di dalam teori politik kita mengetahui bahwa konsepsi negara itu mengalami kemunduran atau jarang dipakai dalam literatur setelah muncul pendekatan perilaku di dalam ilmu politik. Jadi instead of state, jadi selain negara, para ilmuwan lebih cenderung menggunakan istilah lain. Ada 2 istilah yang sering digunakan. Yang pertama adalah sistem politik, yang kedua adalah istilah government. Jadi orang lebih banyak menggunakan istilah sistem politik dan government dibandingkan dengan istilah negara. Nah, sekali lagi ini tidak lepas dari pengaruh pendekatan perilaku ya di dalam ilmu politik, di mana perilaku itu tidak lepas dari struktur-struktur yang ada di dalam masyarakat, ya. Karena itu di sana ada muncul pendekatan struktural fungsional, ya, di mana peran-peran individu dalam masyarakat itu sangat penting. Nah, lalu kita mengenal istilah sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton. Saya kira mahasiswa ilmu politik, administrasi negara pasti kenal dengan istilah sistem politik itu. Jadi bukan negara, tapi sistem politik. Kemudian istilah government, istilah pemerintah. Jadi istilah pemerintah bukan istilah negara. Nah,
Baru ketika tahun 80-an, terutama sekali setelah Teda Skocpol itu menulis sebuah paper, judulnya Bringing the State Back In. Jadi Bringing the State Back In, membawa kembali konsep negara di dalam ilmu politik. Nah, ini juga didorong oleh munculnya penggunaan new institutionalism, jadi pendekatan kelembagaan baru, new institutionalism. Saya kira teman-teman mahasiswa barangkali bisa membaca literatur tentang pendekatan kelembagaan baru dalam ilmu politik, di mana konsep negara ini, konsep institusi itu menjadi bagian dari penting. Jadi konsep negara dan institusi menjadi bagian dari penting. Ini tidak berarti kemudian konsep negara hilang sama sekali, tidak. Karena perdebatan panjang, misalnya di dalam neo-Marxis kita mengenal perdebatan panjang antara Miliband dengan Polanyi, ya. Apakah negara ini sebagai instrumen atau struktur? Nah, ini juga ada perdebatan cukup lama waktu itu, terutama sekali di New Left, jurnal kiri baru, ya, tahun-tahun 70-an, ya. Tetapi sekali lagi di dalam ranah ilmu politik secara keseluruhan tidak terlalu banyak. Nah, baru kemudian tahun 80-an kembali pendekatan negara dan konsep negara itu menjadi perbincangan. Saya kira buku-buku tentang negara itu juga mulai muncul kembali, teori tentang negara juga banyak muncul kembali, itu tahun 80-an sampai sekarang. Nah, terlepas dari adanya perkembangan semacam itu, posisi tentang negara tetap menjadi perdebatan. Nah, saya hanya kutip sebagian, misalnya. Pertama, apakah negara itu sebagai instrumen kelas tertentu, terutama di sini adalah kelas kapitalis, atau bukan? Ya? Atau kembali kepada konsep Karl Marx ketika dia mempelajari atau melakukan studi tentang Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Karl Marx menggunakan istilah state autonomy, negara yang otonom. Artinya negara yang otonom adalah negara yang tidak tergantung atau dikendalikan atau menguntungkan kelas sosial tertentu, tetapi negara yang punya kepentingan sendiri, ya, yang otonom dari kelas-kelas yang ada dalam masyarakat, termasuk kelas kapitalis, kelas borjuis, dan yang lain-lain. Nah, terlepas dari itu, kalau kita bicara misalnya para penganut ekonomi politik liberal atau neoliberal, mereka kan cenderung menggunakan negara itu bukan hanya sebagai instrumen, bahkan bukan sebagai otonom, tapi sebagai kekuatannya netral. Ya. Ini kemudian kita lihat misalnya konsep negara dari teori-teori pluralisme, di mana negara itu sebagai kekuatannya netral, sebagai kekuatannya yang tidak punya kekuatan yang besar, tetapi yang punya peran adalah kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Bukan hanya kelompok politik, tapi juga kelompok-kelompok sosial, ekonomi, dan yang lain-lain. Jadi di sini negara tidak banyak berperan. Nah, tapi juga ada yang mengambil peran negara yang lebih besar, misalnya negara sebagai regulator. Karena teman-teman ini banyak dari studi administrasi negara, kalau teman-teman mengingat kembali apa yang ditulis oleh Lowy kan mengatakan, ini saya gunakan istilah government or state sebagai sesuatu yang interchange, ya. Dia mengatakan ada 3 peran besar negara. Pertama adalah negara punya peran to allocate and distribute resources. Jadi negara punya peran mengalokasikan dan mendistribusikan resources, sumber-sumber yang dimilikinya. Misalnya APBN. APBN atau APBD dipakai untuk sektor apa? Sektor apa saja, kesehatan, pendidikan,
dan didistribusikan di wilayah mana. Nah, ini. Yang kedua adalah negara berfungsi sebagai regulator, mengatur perilaku sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi karena itu negara menciptakan aturan-aturan main, termasuk pajak, aturan lalu lintas, ya, termasuk aturan berperilaku, kesehatan seperti sekarang, itu sebagai regulator. Dan yang ketiga adalah peran tentang how to reallocate and to redistribute. Bagaimana merealokasikan kembali dan mendistribusikan ketika ada ketimpangan-ketimpangan sosial dan yang lain-lain. Nah, itu diantara adalah beberapa kerangka teori tentang posisi dan peran negara yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan adalah, dalam pandemi corona ini, posisi negara di mana? Apakah negara itu merefleksikan kepentingan kelas tertentu atau tidak? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah, ini terkait dengan kesehatan. Corona jelas terkait dengan kesehatan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah negara kemudian merefleksikan kepentingan perusahaan-perusahaan obat apa tidak? Nah, kita ketahui misalnya bisnis obat, terutama sekali obat untuk mengatasi, mencegah ya supaya tidak terlalu terkena corona karena virus dan obatnya belum ada, itu laris keras. Vitamin dan lain-lain, bahkan jahe merah pun menjadi sangat laku keras misalnya. Nah, apakah misalnya bisnis ini kemudian diuntungkan oleh kebijakan negara tentang kasus ini? Nah, yang lain adalah konteks global. Posisi negara yang memiliki otoritas dalam wilayah tertentu, ini bagaimana? Bagaimana lalu dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan obat multinasional. Nah, seperti yang Anda ketahui sekarang ini misalnya, ada sekitar 10 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin corona di dunia. Di Cina ada sekitar 3 perusahaan, kemudian di Jerman, di Inggris, Oxford, lalu Amerika. Dan hampir semuanya kerjasama dengan Amerika. Ya, kecuali Cina yang belakangan ini mengalami konflik ekonomi dengan Amerika. Nah, kalau misalnya nanti misalnya virus ini, vaksin ini ditemukan, itu siapa yang diuntungkan? Negara ini nanti masing-masing negara, karena masing-masing negara itu akan tergantung pada vaksin ini. Bagaimana posisinya dengan perusahaan-perusahaan besar multinasional ini? Nah, belum lagi kemudian ketika dikaitkan dengan perusahaan lokal nasional. Jadi ada bagaimana peran negara ketika berhadapan dengan multinasional, perusahaan multinasional, kemudian perusahaan domestik ini seperti apa. Nah, lalu kita kaitkan dengan ekonomi. Ya. Pertumbuhan aktivitas ekonomi dunia mendadak drop sekarang ini. Jadi perusahaan-perusahaan banyak gulung tikar. Nah, terutama sekali adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pariwisata, perhotelan, hampir semuanya drop. Di Indonesia mendekati 2.000 hotel yang tutup sekarang ini. Bahkan kemungkinan kalau sampai Juli ini belum selesai, maka hotel-hotel yang lain juga akan lebih banyak. Mungkin lebih dari 2.000 hotel yang akan tutup. Di dunia juga demikian. Krisis ekonomi akan dialami oleh hampir semua negara. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah, kalau dikaitkan dengan Indonesia, gimana dengan kalau kita bandingkan dengan krisis moneter tahun 98 dan 2008. Nah, kalau kita lihat misalnya, krisis
moneter tahun 2098, 97. Itu krisis moneter yang hanya mencakup di sejumlah negara. Amerika enggak kena, China enggak, Eropa enggak. Nah, kita dengan mudah memperoleh pertolongan dari IMF, World Bank, dan beberapa negara. Nah, sekarang ini hampir semua negara kena. Amerika yang awalnya sangat pede bisa mengatasi, sekarang kena. Utang Amerika sendiri untuk mengatasi corona besar. Defisit anggaran membengkak tajam di Amerika Serikat. Ya, Indonesia kita yang awalnya defisit anggaran itu dipatok 3%, sekarang bisa di atas 5%. Ya. Nah, artinya apa? Nah, sekarang ini misalnya negara ini lalu minta tolong siapa? Untuk pembiayaan di kita. Jadi, sekali lagi ini luar biasa pengaruhnya. Nah, sebelum masuk ke terlalu jauh ya tentang peran dan posisi macam itu, saya ingin masuk ke agak lebih spesifik. Pertama adalah bagaimana negara merespon ini. Nah, saya agak lebih khusus negara Indonesia merespon. Nah, kemudian setelah merespon, bagaimana menghandle, ya, ya. Lalu bagaimana untuk bangkit kembali ke depan. Jadi merespon, bagaimana setelah merespon, bagaimana handle dan mengatur kembali ekonomi Indonesia setelah misalnya ekonomi corona ini agak mengalami keredahan. Kira-kira mungkin setelah Oktober atau setelah Oktober atau mungkin setelah tahun depan seperti apa. Nah, pertama, how to respond. Nah, kita lihat misalnya posisi kita agak agak gampang sebetulnya. Jadi waktu itu banyak wacana yang berkembang, misalnya corona nggak mungkin masuk ke Indonesia karena kita iklimnya iklim tropis. Jadi ada asumsi bahwa virus corona ini tidak akan bertahan lama di wilayah yang iklimnya tropis, panas, dan humid. Jadi humidity-nya tinggi. Nah, waktu itu kita kira-kira bulan Januari, Februari kita masih yakin itu. Kita lihat pernyataan Menteri Kesehatan, saya yakin Indonesia nggak akan kena. Nah, padahal waktu itu Cina sudah mulai kebingungan, bahkan mulai melockdown, Wuhan di lockdown dan beberapa wilayah. Korea juga mulai kebingungan. Negara kita, bahkan Singapura, Thailand juga sudah mulai kebingungan. Kita nggak bingung. Nah, ini yang agak berat. Nah, bahkan waktu itu negara dalam tanda petik menolong sejumlah bisnis yang terkait dengan wisata. Ya, kita waktu itu misalnya negara melakukan subsidi kepada airline, ya, karena airline dalam beberapa sejak kira-kira pertengahan tahun lalu sampai Maret itu harganya gila-gilaan, naik 40-60%. Itu luar biasa. Nah, untuk menolong bisnis wisata, perhotelan dan lain-lain, ya, termasuk kuliner. Nah, maka kemudian ada subsidi untuk ini, untuk airline. Nah, ini agak kontradiksi. Karena di satu sisi memang mobilitas orang harus dibatasi, ya. Terutama sekali mobilitas dari negara-negara yang sudah kena dari China, Korea, dan lain-lain, Singapura. Tapi di sisi lain, kita justru membuka mobilitas itu. Nah, jadi ini ada kontradiksi peran negara di awal-awal. Nah, baru setelah awal Maret, Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang yang terkena.
dan terus membengkak. Nah, kita negara baru agak lebih serius ya untuk mengatasi ini. Jadi kita agak lambat, dalam merespon. Bukan hanya negara secara keseluruhan, tapi daerah pun juga agak lambat. Ya. Nah, sehingga misalnya begitu lambatnya kita tidak cukup instrumen ya untuk menyiapkan rumah sakit dan alat-alat kesehatan APD yang dibutuhkan oleh perawat, dokter dan lain-lain. Jadi kita mengalami misalnya di Surabaya awal-awal itu UNER itu yang merupakan rumah sakit yang paling siap itu hanya menyediakan 10 kamar. Ya. Yang 4 kamar untuk merawat yang kena dan yang 6 kamar untuk yang lain. Dr. Ustomo hanya sekitar 15-an kamar. Kita bisa bayangkan betapa waktu itu agak lambat. Nah, Surabaya sekarang ada ratusan orang. Surabaya sih ada ratusan orang. Nah, kamarnya yang tersedia tidak cukup banyak. Jadi negara dari sisi merespon penyakitnya saja agak bimbang dan agak ragu. Walaupun sekarang saya kira sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, yang lain adalah policy untuk membatasi corona karena corona ini menular lewat sentuhan, interaksi dan lain-lain. Maka policy social distancing dan physical distancing lalu menjadi pilihan. Ya. Nah, awalnya di DKI dengan PSBB-nya, lalu Bandung sekitarnya, ya, kemudian Surabaya, di Jawa Timur baru 3, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Nah, ini tentu saja punya implikasi banyak hal. Ya, satu, banyak aktivitas ekonomi yang lalu berkurang bahkan mandek grek. Jadi bukan hanya berkurang tapi mandek. Nah, perusahaan-perusahaan pun tidak sepenuhnya bisa beroperasi, bahkan perusahaan rokok kena ya karena ada karyawan yang kena terpaksa diberhentikan. Nah, di sini tentu saja peran negara jadi penting. Nah, memang pemerintah telah merealokasikan anggaran sekitar 450 triliun. Merealokasi anggaran. Nah, tapi kalau kita lihat, ini banyak hal. Ada untuk rumah sakitnya, kemudian juga ada social safety net-nya. Karena kalau kita misalnya meminta orang itu tidak keluar rumah, tidak ikut aktivitas di ekonomi, mau nggak mau harus ada bantuan sosial kepada mereka. Nah, implikasinya adalah bantuan sosial selama ini itu basisnya dan di Kementerian Sosial, datanya di Kementerian Sosial itu orang miskin. Nah, hanya kalau kita lihat yang terkena, yang membutuhkan bantuan dari negara, pemerintah, ini kan bukan hanya sekedar orang miskin, tapi juga orang-orang yang tiba-tiba miskin. Jadi orang-orang yang awalnya itu nggak miskin, tiba-tiba miskin. Orang yang kerja di sektor perhotelan, pariwisata, kemudian PK5, yang awalnya orang itu tiap malam bisa andok, bisa makan di PK5, tiba-tiba nggak ada yang datang. Otomatis orang ini kehilangan pendapatan. Nah, belum lagi misalkan industri transportasi digital, Gojek, Grab, dan lain-lain, yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu menampung jutaan orang. Tiba-tiba harus menonaktifkan, non-jobkan jutaan orang itu. Jadi ini juga punya pengaruh besar. Mau nggak mau pemerintah itu. Jadi, nah ini soal data, ya, soal siapa yang harus disumbang dan lain-lain. Belum lagi pertanyaan adalah sampai kapan? Karena yang baru jadi perdebatan adalah baru sekarang ini. Baru untuk tahap awal. Tahap awalnya saja berat, apalagi
untuk selanjutnya. Jadi yang agak berat karena itu kenapa kok kita bisa memahami kenapa pemerintah lalu mengambil keputusan untuk memperlebar defisit anggaran, ya, dari sekitar 3% jadi sekitar 5%. Itu pun kalau corona ini sampai kira-kira akhir tahun berat belum diatasi, saya kira defisit anggaran bisa jadi lebih dari itu. Jadi ini implikasi ekonominya, sosialnya luar biasa besar. Nah, karena itu menurut saya grand policy, ya, bukan hanya itu sangat dibutuhkan, baik pemerintah pusat, negara maupun pemerintah daerah. Grand policy itu bukan hanya untuk merespon, tetapi juga untuk menghadapi ketika vaksin dan obat corona ini belum ada. Nah, hidup harus jalan, ya. Karena itu sebetulnya ketika ada social distancing ini berhasil, misalnya di beberapa negara cukup berhasil, di Korea berhasil, Cina relatif berhasil, bahkan di beberapa negara Eropa juga sudah mulai berhasil. Nah, kenapa? Karena social distancing dan physical distancing-nya lumayan berhasil. Nah, kita social and physical distancing belum. Surabaya yang sudah dilakukan PSBB tahap kedua saja masih banyak yang melanggar. Orang nggak peduli. Nah, ini menjadi persoalan yang menurut saya sangat serius. Nah, kalaupun misalnya Juni ini corona agak mereda karena keberhasilan social and physical distancing, itu tidak serta-merta bisa mengatasi ini karena sekali lagi obat dan vaksinnya belum ada. Nah, mau nggak mau kita harus menghadapi apa yang disebut sebagai new normal. New normal, kehidupan normal baru yang berbeda dengan kehidupan normal biasa. Misalnya, kalau kita tetap mau kehidupan sosial itu berhasil, jalan seperti sebelum corona, ya mau nggak mau harus ada, kita kemana-mana harus pakai masker, ya, harus menjaga kesehatan, kemudian social physical distancing juga dijaga. Kuliah kalau mau ingin jalan, ya harus juga mau nggak mau paling ada dua, yaitu offline dan online. Ya. Yang berat adalah mahasiswa eksakta yang membutuhkan lab untuk belajar mengajarnya. Jadi kalau ilmu sosial seperti administrasi negara, saya kira relatif nggak ada masalah, ya kecuali biayanya agak lebih mahal karena harus keluar karena uang untuk data yang lebih banyak. Nah, jadi harus ada desain policy pada saat new normal. Nah, itu mungkin kira-kira menurut saya sampai kira-kira awal atau pertengahan tahun depan. Kita new normal itu awal atau pertengahan. Kenapa? Karena misalnya, taruhlah bulan September ini virus sudah ditemukan. Virus itu jumlahnya terbatas. Nah, pertanyaan adalah untuk siapa? Ya, yang mungkin adalah untuk para dokter, perawat dan lain-lain. Itu pun negara-negara tertentu. Ya, kita belum tentu kebagian apa tidak. Nah, berarti kita yang negara yang tidak penghasil vaksin itu dapat jatah yang agak tengah atau belakang. Kalau nggak belakang ya agak tengah. Nggak mungkin yang pertama. Yang pertama ya negara penghasil. China, mungkin Inggris, Jerman, Amerika Serikat. Nah, artinya kita harus ada new normal. New normal untuk sampai paling nggak menurut saya sampai pertengahan tahun depan. Jadi kehidupan kita itu mungkin jalan, ekonomi jalan, tapi settingnya harus new normal. Di sini negara, apakah negara itu akan berfungsi sebagai negara otonom yang punya kepentingan sendiri atau dikendalikan
oleh kelompok bisnis tertentu, mau nggak mau harus memproduk regulasi yang mengatur new normal ini. Nah, yang ini yang menurut saya belum muncul ya, regulasi mengenai new normal di masa yang datang. Nah, setelah new normal, kita kalau mau rebound, jadi kehidupan ekonomi rebound bisa bangkit kembali, itu juga membutuhkan modal yang besar. Nah, pertanyaannya modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Nah, Amerika collapse, Eropa collapse, China pun juga berat. Dari mana? Ya. Mungkin sebagian kapitalis masih punya. Nah, sekarang ini yang paling diuntungkan adalah industri yang terkait dengan penyediaan barang yang kuat. Misalnya Amazon, ya, pemilik Amazon akan memiliki yang jauh lebih besar lagi, ya. Dan beberapa kalau di kita ya beberapa platform marketplace ya, tapi yang penyedia jasa seperti Gojek pun masih berat, ya. Masih berat untuk sampai mungkin 1 tahun ke depan, itu masih agak berat untuk ke sana. Jadi teman-teman, saya kira itu sebagai awal ya. Beberapa saya mohon maaf terlalu kemana-mana diskusinya. Jadi barangkali ada pertanyaan silakan dilakukan. Silakan. Baik, oke, baik. Terima kasih Prof. Kacung atas penyampaian materinya.